Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 23 sampai 36. Saya akan membacakan 3 ayat saja, yaitu ayat 24, 33 dan 36. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tema kita pada pagi hari ini yaitu jangan terkecoh. Bapak Ibu, dalam zaman perjanjian lama banyak sekali nabi-nabi palsu yang muncul di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Kemudian di dalam zaman perjanjian baru juga banyak sekali nabi-nabi palsu, juga guru-guru palsu. Bahkan di zaman kita saat ini juga banyak sekali penyesat-penyesat. Nah, pada intinya mereka itu adalah mengajarkan tentang kedatangan Mesias. Banyak orang yang terkecoh, termasuk juga orang-orang pilihan Tuhan, yang mana mereka memberitakan Mesias-Mesias palsu yang dikatakan dapat membuat berbagai macam mukjizat. Sehingga banyak sekali kita mendengar ya, ada di sana ada mukjizat kesembuhan, di situ ada mukjizat ini dan itu, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong memburu untuk mendapatkan mukjizat-mukjizat tersebut. Nah, banyak orang Kristen juga yang terkecoh akan hal itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mesias yang dinantikan sebetulnya sudah datang, yaitu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang adalah Tuhan yang mulia, tinggal di surga yang indah, yang mulia, tetapi mau datang ke dunia, menjadi manusia. Dan Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga, mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian 40 hari kemudian setelah kebangkitannya, dia naik ke surga. Dan suatu hari nanti dia akan datang kembali. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang kembali, akan menghakimi umat manusia. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan kehidupan yang kekal. Tetapi mereka yang tidak percaya dan mereka yang menolak Dia, mereka akan binasa. Itu kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita diingatkan supaya kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan kedatangannya kembali. Berjaga-jaga di sini bukan berarti diam di rumah, tidak melakukan apa-apa, ya, tidak bekerja, kemudian semua harta kekayaan ditinggalkan dan berkumpul di suatu tempat tertentu. Karena ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan demikian. Bahkan yang fatal, ada juga yang melakukan bunuh diri massal. Bapak Ibu, ini semua adalah pengajaran yang salah, pengajaran yang menyesatkan. Berjaga-jaga artinya apa? Yaitu kita tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap melayani Tuhan seperti biasa. Dan apa yang kita lakukan haruslah sesuatu yang baik. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seolah-olah Kristus akan datang besok, sehingga kita harus sudah siap melakukan persiapan-persiapan dalam kehidupan kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita seperti kisah atau perumpamaan tentang gadis-gadis yang dicatat oleh Alkitab, ya, gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Di mana gadis-gadis yang bijaksana mereka sudah mempersiapkan buli-bulinya dengan minyak, dan sedangkan gadis-gadis yang bodoh mereka tidak melakukan persiapan apa-apa. Sehingga ketika pengantin laki-laki datang, gadis-gadis yang bodoh itu baru cari-cari minyak, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam perjamuan kawin yang diselenggarakan tersebut. Hanya gadis-gadis yang bijaksana, mereka yang sudah siap sedia dengan
buli-buli berisi minyak masuk bersama dengan pengantin laki-laki dalam perjamuan kawin tersebut. Bagaimana supaya kita tidak mudah terkecoh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan itu? Kita harus tekun belajar firman Tuhan supaya kita apa? Tahu kebenaran firman Tuhan dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita yakin bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi umat manusia. Di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Mari kita terus bersiap sedia, seolah-olah besok Tuhan Yesus datang. Jangan terkecoh oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan di dalam mengisi sisa hidup kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seolah-olah besok Tuhan datang, seolah-olah nanti Tuhan datang. Sehingga kami siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana, boleh masuk dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.